Mata si wanita bersinar. Matanya, hanya orang itu yang tidak memiliki nama. Ini menandakan orang itu adalah Kira yang memegang Death Note. Xiaomei menghentikan Kira saat sedang pulang dan mengeluarkan Death Note miliknya. Setelah Kira memegangnya, ia dapat melihat Shinigami Xiaomei. Kira merasa aneh. Bagaimana di antara banyak orang, Xiaomei bisa menemukan Kira? Xiaomei menjelaskan mata Shinigaminya membuat ia dapat melihat nama orang dan kapan orang itu mati. Tapi ia tidak bisa melihat nama orang yang memegang Death Note. Tujuan dari Xiaomei juga sangat mudah. Ia bersedia memberikan Death Note miliknya kepada Kira dan menjadi anak buahnya. Asal ia bisa menjadi pacar Kira, sebuah hal yang baik. Ternyata 3 tahun lalu, rumah Xiaomei dimasuki pencuri. Karena Xiaomei melihat para pencuri itu, si pencuri ditangkap. Tapi karena kurang bukti, pencuri itu kemudian dilepaskan. Itu membuat Xiaomei sangat sedih. Sampai saat ini, Xiaomei melihat berita pencuri itu dihukum oleh Kira. Dan hal itu, Xiaomei menyukai Kira dan menganggapnya seperti Tuhan. Kira setuju dengan syarat Xiaomei dan memanfaatkan matanya. El sangat terancam, tapi El juga merespon dengan cepat. Ia memakai topeng untuk melihat Kira. Mereka berdua bertemu Xiaomei. Ini adalah kesempatan emas. Sekarang nama El ketahuan. Tinggal menunggu waktu. Kira mengambil handphone, menelpon Xiaomei. Tapi yang menjawab adalah El. Setelah menelpon, El menembak Xiaomei adalah pemegang Death Note kedua dan menangkapnya. Ini buruk, padahal sedikit lagi ia bisa mengetahui nama El. Informasi yang tidak jelas ini, Xiaomei melepas Death Note miliknya agar ia tidak bisa mengingat tentang Death Note. Semua menghilang. Shinigami Xiaomei Rem meminta Kira menolong Xiaomei, atau ia akan menulis nama Kira pada Death Note miliknya. Kira menyembunyikan Death Note-nya. Ia berkata pada Liu ketika Kira memberi kode, berarti ia melepas kepemilikan Death Note-nya. Kemudian Kira datang ke tim investigasi, berkata sembari tidak sadar. Mungkin dirinya Kira. El merasa tidak mungkin jika sedang ditangkap. Tapi aksi Kira tidak berhenti. Berarti mereka berdua bukan pelakunya. Kira dapat menolong Xiaomei. Ada sesuatu yang salah dengan kaca. Ketika melihat rem si Shinigami, wanita ini adalah penulis Kira yang dipilih oleh Kira sendiri. Kira berkata tinggal saja sendiri. Rick menyadari hal ini dan Rick mengambil hak milik Death Note kembali, membuat Kira lupa segala tentang Death Note. Memberitahu El, Kira harus ada berkata sesuatu mengenai kemampuan menguasai jiwa dan menguasai orang. Ia tidak bisa terus menghukum para kriminal. Kira akan pergi untuk menemukan orang baru untuk dikendalikan. Tiba-tiba sanksi dari Kira muncul lagi, yaitu si wanita yang sebenarnya mendukung Kira. Seorang reporter TV memiliki informasi terkini kriminal. Sebagai penerus Kira, ia adalah orang paling cocok dan berkat Kira dilepaskan oleh El. Kira menawarkan diri untuk bergabung dengan tim membantu penyelidikan. Dengan cepat ia menyesuaikan diri, menemukan saksi baru dan lama, digabungkan dan mendapat analisa baru. Yang pertama adalah topik komunikasi. Media melaporkan insiden Kira yang baru. Kira seakan ingin lebih diikuti oleh gender. Kira yang baru mulai memperhatikan masalah perempuan. Kemudian ada laporan dari seluruh TV. Jumlah insiden Kira sangat banyak. Singkatnya, Kira yang baru mungkin saja adalah dari Sakura TV. Staf wanita Kira dan yang lain melihat si wanita. Melihat ia tidak henti mencatat nama kriminal, menulis di atas Death Note. Para tim investigasi setuju. Mungkin ia adalah Kira. El menelpon,
menyuruh reporter dibawa ke stasiun televisi dan menyinari dengan lampu, menghentikan mata Shinigami. Kemudian mengirim polisi dengan helm, menangkap dirinya, diborgol, dipakai penutup mata. Lalu polisi mengambil Death Note, membuat bisa melihat rem. L menembak orang yang menyentuh Death Note dapat melihat kematian. Kira juga menyentuh Death Note darinya, tapi yang berbeda, ia juga kembali dapat mengingatan tentang Death Note. Sejauh ini, semua berjalan sesuai dengan rencana Kira, dan Kira di jam yang sering ia pakai menaruh selembar robekan Death Note, menggunakan darahnya menulis nama dari si reporter, membuat si reporter meninggal karena serangan jantung. Petunjuk yang dimiliki L menghilang lagi, tapi kecurigaan atas Kira dan Xiaomei juga hilang. Mereka berdua berpisah. Kira berkata pada Xiaomei tentang suatu tempat. Di tempat ini, Xiaomei menggali Death Note. Ryuk dengan Death Note, Xiaomei teringat semuanya. Death Note disatukan dan surat yang ditulis Kira sejak lama. Kira membiarkan Xiaomei melanjutkan hukuman dari Kira. Kemudian ia menulis nama L. Tapi selama ia kehilangan hak untuk memegang Death Note, dengan mata Shinigami juga akan kehilangan ingatan. Xiaomei harus menukar matanya lagi. Hidupnya tersisa seperempat. Saat itu L, untuk memastikan keasliannya dari Death Note, mengirim anggota tim investigasi. Hanya ada Kira dan L yang tersisa. Masalahnya, L percaya Xiaomei adalah Kira kedua. Ia meminta Butler untuk membawa Xiaomei kembali, siap menahannya. Kira berkata, ingin menangkap Xiaomei dengan tangannya sendiri. Ia adalah Shinigami yang bertugas mengatur kehidupan dan kematian manusia, tapi suka dengan seorang wanita. Hari ini seharusnya wanita ini mati. Shinigami itu menulis nama kedua preman. Karena melanggar aturan kematian, ia menjadi debu dan menghilang. Meminta temannya menjaga si wanita ini. Wanita itu adalah Xiaomei. Kali ini Kira ingin menyerahkan Xiaomei. Rem mengerti. Kira sengaja mengerbakkan Xiaomei, memaksa Rem menolong Xiaomei. Dengan ini Rem akan melanggar perjanjian kematian dan berubah menjadi debu. Memilih salah satu. Bahkan Shinigami juga ragu. Kira adalah seorang iblis. Rem berubah menjadi pasir dan menghilang. Si Butler terjatuh sebelum L mati. Ia yakin Kira adalah pelaku aslinya. Kira dan Xiaomei bertemu. Walau L sudah disingkirkan, tapi rencananya belum selesai. Pada Death Note, Kira menulis nama aslinya demi dunia yang baru. Ia harus menghabisi kerabatnya. Apa yang dilakukan sebelum ayahnya mati tertulis di Death Note. Bawa Death Note ke markas. Kira mengucapkan sampai jumpa ke ayahnya. Tidak terpikir ayahnya tidak terbunuh. Tim investigasi mengepung Kira. Ternyata L tidak mati. L yang ditulis di Death Note adalah 23 hari. Baru ia akan mati. Hanya yang tertulis pertama yang akan mati. L menggunakan cara ini mendapatkan 23 hari untuk hidup. Memberitahu rencana ini terlebih dahulu anggota tim investigasi. Mereka selalu di ruang pengawas. Apa yang terjadi di markas dapat dilihat. Mereka kali ini buktinya sudah jelas. Kira adalah si pembunuh berantai. Kira masih melawan. Polisi dengan mata tajam menembak jam Kira. Kira berkata setelah dirinya muncul, tingkat kriminal dunia menurun. Di dunia ini, ada orang yang bertahan. Hukum tidak dapat membantu dunia ini, tapi polisi juga tidak bisa. Dengan perkataan Kira memanggil Ryuk, ingin memberitahu Ryuk bereskan semua ini. Dan ia terus memberi apel pada Ryuk. Ryuk membuka Death Note miliknya, menulis nama Kira. Ryuk sangat senang. Kira si manusia apakah akan mati atau tetap hidup? Tidak masalah. Akhirnya Kira lumpuh, dipeluk ayahnya. L 23 hari kemudian
film pun berakhir.